بالمعرفة فاطمأنت قلوبهم بالتوحيد أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله لا نبي بعد أما بعد. Bersyukur kita kepada Allah, berselawat kita kepada Nabi, itu sebuah kebutuhan. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Saudaraku rahimakumullah, dalam kesempatan yang singkat ini izinkanlah Alif untuk menyampaikan sebuah pidato yang berjudul bersedekah atau berinfak. Hadirin rahimakumullah, sebagai umat muslim kita tahu bahwa apa itu sedekah. Sedekah adalah membagikan sedikit harta kita kepada orang yang membutuhkan lebih daripada kita. Contoh fakir miskin, anak yatim piatu, dan orang yang lain yang membutuhkan daripada kita. Sesungguhnya Allah berfirman di dalam Al-Quran surat Saba ayat 39 yang berbunyi, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma anfaqtum min syai'in fa huwa yukhlifuh wa huwa khairur raziqin. Yang artinya, dan apa saja yang kamu infakkan pasti Allah akan menggantinya. Hadirin rahimakumullah, jadi apa saja yang kita infakkan, baik itu berupa pakaian, makanan, minuman, dan lain-lain, pasti Allah akan menggantinya. Jika kita tidak bersedekah, maka kita yang akan rugi. Hadirin rahimakumullah, sebagaimana Rasulullah SAW bersabda, La yadkhulul jannata bakhil wala bakhilun wala mannanun. Tidak akan masuk surga orang suka menipu, pelit dan mengungkit pemberian. Hadirin rahimakumullah, jadi jangan sekali-sekali kita mengungkit pemberian orang. Sekali saja kita melakukannya, pasti azab Allah sangat pedih. Hadirin rahimakumullah, sebagaimana Rasulullah SAW bersabda, Al-yadul ulya khairun min al-yadus sufla. Tangan di atas lebih baik daripada tangan di bawah. Hadirin rahimakumullah, sebagaimana agama Islam telah memberikan kita solusi untuk bersedekah. Yang pertama, al-kalimatut thayyibatus shadaqatun. Berkata baik adalah sedekah. Yang kedua, berkata sopan santun kepada kedua orang tua adalah sedekah. Yang ketiga, membantu sesama muslim adalah sedekah. Hadirin rahimakumullah, di pagar ada kat berduri, durinya mampu memutuskan tali. Sedekah sebaiknya setiap hari, bukan malah setahun sekali. Sebagaimana Rasulullah SAW bersabda, Anfik ya bani Adam yunfaq alaika. Berinfaklah wahai anak Adam, maka engkau akan dibalas. Hadirin rahimakumullah, hanya itu yang dapat saya sampaikan. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Saya akhiri dengan sebuah pantun. Ada lucunya bunga seroja yang rugi dibuang sayang. Sedekah sebaiknya berupa saja, tidak harus berbentuk uang. Irian Durun Cendrawasih, sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Itulah pidato singkat yang disampaikan anak kita Alif. Mudah-mudahan bermanfaat baginya dan juga bagi kita semua apa yang disampaikannya tadi. Kemudian yang kedua, anak kita yaitu Izati. Pada Izati dipersilahkan. Balam bukan sembarang balam, balam basarang di rupun padan.
Salam bukan sembarang salam, ikut salam orang beriman. Ramo-ramo si kumbang jati, kati endah pulang bakudo. Kita berpidato ganti baganti, ini tiba giliran ambo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahil wahidil ahad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Ahmaduhu subhanahu wa ta'alahu yazkuruhu. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Amma ba'du. Bersyukur kita kepada Allah dan segala puji bagi Allah yang begitu banyak memberikan nikmat kepada kita. Langitnya telah kita junjung, buminya telah kita pijak, bahkan udaranya telah kita rasakan sekarang ini. Yang terpenting lagi adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala telah memberikan kita nikmat iman, nikmat Islam, dan nikmat ihsan. Salawat dan salam Allahumma salli ala Muhammad selalu tercurahkan kepada insan yang mulia, penuh kesempurnaan, putra Abdullah si jantung hati Aminah, intan mutiara dari kota Mekah, pelita nana kota Madinah, yakina baginda Mustafa Muhammad yang sama-sama kita hormati Bapak Al-Ustaz Memanah Dendi Kurniadi yang sengaja kita undang. Alhamdulillah telah hadir di hadapan kita bersama. Dan selanjutnya Bapak Kepala Desa beserta perangkat-perangkatnya, dan seterusnya Nyiak Mama, alim ulama cerdik pandai, pemuda-pemudi pagar dalam nagari, kaum muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah. Dalam kesempatan yang singkat ini, izinkanlah Izati untuk menyampaikan sebuah tausiah singkat yang berjudul Bila Datang Ajal Kematian. Hadirin wal hadirat yang dirahmati Allah. Dalam kesempatan yang singkat kita merenung sejenak tentang apa yang terjadi di sekitar kita. Di mana-mana kita melihat pemandangan kematian, bunyi ambulan bersaut-sautan di jalan lintas maupun di jalan perdesaan. Gemuruh tangisan pun terdengar seluruh dan sedan di antara celah rumah tetangga. Mereka menatap dengan terunduk kaku, merenungi diri dari perihnya kematian. Hamba Allah yang dirahmati Allah, setiap manusia, bahkan seluruh makhluk hidup pasti menjumpai kematian. Sebagaimana Allah berfirman dalam Al-Quran, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Kullu nafsin dha'iqatul maut, yang artinya setiap yang bernyawa pasti akan merasakan kematian. Kematian adalah sesuatu yang kita hadapi, sesuatu yang menjadi gerbang dari kehidupan dunia menuju kehidupan akhirat. Sebagaimana Rasulullah SAW bersabda, "Ad-dunya sijnul mu'min wa jannatul kafir." Dunia adalah penjara bagi orang beriman dan surga bagi orang kafir. Hadirin di antara kalian yang akan bisa hidup bertahan kekal, pasti tidak. Nabi-nabi dahulu menjadi cerminan buat kita. Umur mereka melebihi 1000 tahun. Badan mereka kuat dan kekal, bahkan menjadi pembasmi buat yang mungkar. Sangat jauh dirasa bedanya dengan kita. Umur pendek-pendek, banyak badan yang ketek, pemikiran pun singkat-singkat. Betul apa betul? Kematian di antara dua. Kalau tidak mau mati, jangan merasakan hidup. Sekarang saya tanya ibu-ibu yang di belakang, apakah ibu-ibu sedang merasakan sehat? Kalau merasa sedang sehat, siap
mau sakit, jangan sehat. Sekarang saya tanya bapak-bapak yang tercinta di depan, apakah bapak-bapak sedang merasakan hidup? Kalau merasa sedang hidup, siap-siap mati. Tak mau mati, jangan hidup. Begitu juga bapak ibu yang ketawa cekakah, siap-siap menangis. Kalau tak mau nangis, jangan ketawa. Orang kaya jangan bangga dengan kayanya, karena kaya akan miskin. Yang punya pangkat jangan bangga dengan pangkatnya, karena pangkat akan digantikan oleh orang lain. Sebagaimana syair berkata, mungkar dan nangkir tak pernah lelah, melibat cambuk ke seluruh badan. Di dalam kubur engkau minta tolong, siapa yang menolong? Hukum Tuhan berlaku. Adakah hartamu? Adakah keluargamu? Adakah temanmu selain amalmu? Adakah hartamu? Adakah keluargamu? Adakah temanmu selain amalmu? Hadirin yang dirahmati Allah, lihatlah oleh kita almarhum yang telah pergi, meninggalkan rumahnya, meninggalkan pasangannya, meninggalkan anak-anaknya, dan meninggalkan saudaranya. Lihatlah oleh kita, ia sedang merasakan nikmat dan sisaan kubur. Sebagaimana Rasulullah SAW bersabda, yang pertama, mandaraksa, introspeksilah diri kalian, dosa apa dan perbuatan yang kalian lakukan. Yang kedua, wa amila lima badal maut, beramalah untuk hidup setelah kematian. Demikianlah pidato-pidato yang singkat ini, semoga bermanfaat bagi kita semua, terutama untuk diri saya sendiri. Saya akhiri dengan sebuah pantun, jalan-jalan ke baso basipang apek dan jalan ke baso singgah mandi di sisi daerah sampai puasa izati, mohon maaf lahir dan batin. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum wabarakatuh. Jam 2 tengah malam petang. Siang tadi tekan namanya. Nah, itulah tadi penampilan anak kita yang kedua, Hizati. Mudah-mudahan apa yang disampaikannya tadi bermanfaat bagi kita, terutama bagi dirinya, untuk mengembangkan keislaman untuk masa yang akan datang. Bapak Ibu, kaum muslimin, kaum muslimat yang dirahmati Allah, para selanjutnya ceramah takziah yang akan disampaikan oleh Ustaz Haji Didi Kurniadi. Pada Ustaz, waktu dan tempat dipersilahkan. Siap. Baik Bapak dan Ibu, kita lanjutkan dari ceramah yang tadi. Auzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, allazi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwal azizul ghafur. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa mal hazil hayatad dunya illa lahu wa la'ibun wa innad daral akhirata lahiyal hayawan law kanu ya'lamun. Wa qala hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, aksiru zikraha simil lazat yaknil maut.
Bapak Ibu kaum muslimin jamaah yang Allah muliakan, yang pertama yang sangat kita hormati keluarga besar dari almarhum Bapak Sahril, ya. Keluarga besar yang ditinggalkan yang Allah muliakan. Kemudian yang dihormati Pak Kade beserta seluruh jajarannya, Ketua BPD dan RPM beserta seluruh anggota, seluruh guru-guru, seluruh orang tua mbo, nenek mama, alim ulama, cadiak masyarakat pandai, seluruh tokoh masyarakat, imam khatib, laba pegawai, Semando. Kemudian yang kita banggakan adalah pemuda, harapan bangsa dan agama. Kemudian yang sangat kita banggakan adalah anak cucu kemenakan Watari Pak Bu yang sudah tampil, yaitu si Alif dan Izzati. Mudah-mudahan Pak Bu, tentu harapan awak adalah banyak seperti beliau. Nah, khususnya kita harapkan di anak cucu kita nanti, amin ya rabbal alamin. Kembali malam hari ini puji dan syukur dengan rahmat dan ridho Allah. Malam hari ini kita sama-sama hadir di rumah Nunsana kita ko Pak Bu dalam rangka menghibur, mendoakan Nunsana awak. Hari ini kekurangan jiwa, anu ndak bisa kita cari, ndak bisa kita tambah Pak Bu. Pendek ndak bisa kita uleh, panjang ndak bisa kita kage. Almarhum ikhlas tidak ikhlas, ridho tidak ridho Pak Bu, keluarga yang ditinggalkan, beliau tempatnya sudah berbeda dengan kita. Mudah-mudahan almarhum seluruh amal baik beliau diterima oleh Allah, seluruh dosa dan kesalahannya diampuni, sehingga almarhum ini diberikan tempat yang paling mulia di sisi Allah. Amin ya rabbal alamin. Bodanga tadi beliau adalah muazin, ya, muazin tetap Bapak Ibu di masjid awak. Mudah-mudahan Pak Bu ikulah salah satu amalan andalan beliau ketika beliau menghadap Allah. Mudah-mudahan Allah berikan yang terbaik untuk beliau. Amin. Kemudian salawat dan salam, mari kita selalu banyak bersalawat kepada junjungan alam, pemimpin umat sedunia, Nabi besar kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Bapak Ibu yang berbahagia, hanya beberapa hari lagi Ramadan menemui kita Bapak Ibu. Masalah maut mati yang besok kita capek baca Pak Bu, itu tidak mengenal tempat, waktu, hari, jam, mungkin lain sebagainya. Ambo baru dapat SMS lantak Pak Bu, tapi bila kejadiannya tidak tahu. Mungkin ada di antara kita yang lebih tahu daripada Ambo. Tadi ada yang ngirim SMS ke Ambo lantak, Ambo rujuk ke Bu, orang yang gantung diri di Kapalokoto, ya. Tapi jambara batamunya dia orang tadi tidak tahu Pak Bu, mentako baru dikirim si Ambo, laki-laki Bu, ternyata bau lek bersobok di orang. Nah, jadinya orang dalam rumah tidak tahu lah mau penulisnya, oleh videonya ada di Ambo santak baru masuk. Artinya Bapak Ibu yang Bo sampaikan tuh seperti yang disampaikan di pesan di anak kemenakan kita Pak Bu yang berdua tadi. Yang pertama mengenai sedekah berkalawat menghadap Allah. Yang kedua zati berkenaan dengan maut itu sendiri. AKC Imam Al-Ghazali Bapak Ibu, andai engkau menangis di depan mayat, nan kandung mati dewa Pak Bu, mungkin wafat mendadak, sakit lain sebagainya, lalu awak mungkin sadih menangis antara siap tidak siap menerima kepergian beliau. Menangis awak duduk di samping mungkin ayah, mungkin anak, suami lain sebagainya Pak Bu. Awak tangian berpisah dengan beliau. Kata Imam Al-Ghazali, andai mayat yang kalian tangisi tersebut bangun, jago itu kan mati doang. Awak tangian ayah Hindu awak tadi sumsana. Andai bangun yang lalu dicari tonyo proses ba'a raso sakit sakratul maut tu, maka kalian kece Imam Ghazali akan menangisi diri kalian sendiri, tidak dimenangi untuk inyor. Andai dicari tonyo proses ba'a raso sakit sakratul maut,
Kok tadi Pak Bu encak mana materi ceramah tadi yang izati kan gue bagus Pak Bu. Nah, dari cilik wak cilik kelas 5, cilik kelas 6 Pak Bu, itu bukan mudah seperti itu yang kita dapatkan. Tentu kita berharap Rabbi habli minas solihin. Mudah-mudahan kita mendapatkan anak soleh dan soleh. Seperti yang mau sampaikan patang Pak Bu, mau mulai sakit lah. Bukan anak kemenakan kita juga yang tampil tadi tidak ulang lain dah Pak Bu. Membantu anak soleh dan solehah tentu tidak membalik antara pak tangan doh. Udah langsung jadi dia Pak Bu. Bau lagi itu langsung jadi tidak. Mempunyai proses. Tentu proses itu Pak Bu mulai dari ayah diindu. Nah, tentu kita berharap Pak melahirkan generasi yang baik di kemudian hari terutama ketul nawa amin rabbal. Karena itulah Bapak Ibu amal yang paling mulia. Bukan harta, bukan rumah, bukan pangke, bukan sanjungan. Amal yang paling tinggi, harta yang paling hebat tuh Pak Bu, awak tinggal anak soleh dan soleha. Dialah kita kurang dari segi Bapak Ibu harta. Mungkin Pak Bu kondisi awak cuman biasa-biasa saja. Cuman anak itu beliau hebat ilmu agama, sholat, baca Al-Quran, tahu beliau Pak Bu tentang agama. Kemudian beliau amalkan, itulah orang tua yang mendapatkan kekayaan nanti di hari akhirat. Baik, ambo lanjutkan. Almarhum lebih kurang tadi umur 59 tahun Bapak Ibu. Malam kini alamnya laba beda Jawa. Awak kini alam dunia. Nomor berapa Pak Bu? Nomor 3. Nah, Pak, sebelumnya alam roh. Alam roh, alam rahim. Alam roh kok sealam Jawa Bu. Alam roh, alam rahim dari kandungan sang ibu dipawi ibu atau awak. Sesudah alam rahim, alam dunia. Aku ini Bu. Kini awak lah 3 alam yang kita tampuah. Alam roh, alam rahim, alam dunia lah 3 alam yang kita tampuah Bu. Almarhum lampe, alam kubur, lampe deh Bapak. Nah, awak 3 baru. Bapak Ibu selesai alam kubur, Allah bangkitkan nanti. Selama-lamanya Bapak Ibu kita berada di akhirat, itulah menentukan nasib awak, sorga atau neraka. Jadi awak kini adalah 3 tuh yang kita lewati Pak. Nah, menentukan baik atau buruknya awak nanti di alam kubur, kunci letak kini alam dunia. Nah, ulang itu. Baik atau buruknya nasib kita nanti di alam kubur, kuncinya salah satunya hari ini adalah alam dunia Bapak Ibu, tempat kita beramal, siap-siap untuk pulang kampung. Tadi lah disinggung Pak. Nah, jangan takut mati. Tadi singgung tuh yang ceramah itu. Jangan takut mati. Kalau untuk takut mati, Pak Bu, mana almarhum ambo aja takut mati Pak. Tuh ayi bu situ mati Bu. Semua kita takut mati. Kama kita kapai mati pasti dibawa. Baik kalau dikecil. Aina ma takunu yudrikumul maut walau kuntum fi burujim musayyadah. Kemanapun kamu akan lari, larilah. Sekalipun engkau lari ke dalam benteng yang sangat kuat dan megah, maut akan tetap mengejar kita, waktunya Pak Bu akan pas. Jadi ada di kecian Pak Bu, batang kayu yang tumbuh di aras. Nah, ulang Pak Bu. Ada batang kayu Bapak Ibu yang tumbuh di aras itu Pak Bu. Daunnya sebanyak manusia yang hidup di bumi itu. Saking banyak daunnya. Labe Pak Bu. Jadi ada daun tunan jatuh mendadak aja. Indah ada angin, indah ada hujan, daun tu indah turun, tapi jatuh aja kamu apa? Batanya malaikat, ya Allah, kok bako jatuh aja daun tu? Daun kok masih muda. Nah, indah ada angin, indah ada hujan. Biasa kalau tak batang cubada, buat contohan baru. Nah, daunnya kan biasa daun lakar yang jatuh dalam punya, oh jatuh lah. Walaupun tidak ada angin, tidak ada hujan, kalau lalape di tampu itu pasti jatuh. Tapi kalau daun muda, kalau kemungkinan jatuh dari tampuannya sulit, tapi sangat kuat menyatu, kecuali mungkin batang kelambi jatuh di atas,
Dimpo di bawah batang subada. Diuwi pak jatuh muah. Nah, batanya malaikat ya Allah, apa kau daun kau jatuh ndak doang ndak dojan. Apa bu, aku jauh pak bu, inilah daun ada orang nanti di dunia yang mati mendadak. Kurung. Jadi bukan harus didulu oleh sakit. Almarhum ada beberapa hari sakit kabarnya. Kabarnya beberapa hari dia sakit pak bu, wafat. Ada orang yang wafat tidak didahului oleh sakit. Seperti yang Acuk Ambo sampai di siku melalui takziah, sakit itu bapak ibu salah satu cara Allah sayang ke manusia. Baca Allah sayang ke manusia pak bu dibuai ewak sakit. Makin Acuk kita sakit pak bu, makin gugur dosa dan kesalahan awak. Itu cara Allah sayang ke awak bu. Di antara kaki awak dia duwi pak bu sakit. Pak, itu kan duwi yang terkecil bu. Itu ikhlas bu, sabar dan sebagainya. Kita ubek bu dengan sakit yang seketik tadi itu, atau mungkin lebih parah daripada itu cara Allah menggugurkan dosa awak dengan syarat. Tentu dosa adalah orang itu ikhlas. Sakitnya pak bu, bau bek taruh, tidak ada mengeluh, ikhlas beliau. Tapi kan tidak sadar orang sakit itu ikhlas pak. Ada yang opek jo, ada yang baca cawit jo, do pak. Ada yang mangaluah dia taruh di bandiangnya pak, umahnya cuma orang. Rumah mau ke rumah dan tuan ada kena sakit sekali dia kena sembahyang suang Allah itu. Nah do sakit. Nah mangalu itu di bandiang salah bu. Sakit yang mendatangkan Allah, yang mencabut sakit Allah. Kalau ndak ada cabut di sakit awak dicabut apa bisa jadi ubeknya adalah wafat inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Dengan syarat Pak Bu, awak jangan mati dalam keadaan su'ul khatimah seperti yang Bos sampaikan tadi. Mohon maaf Pak Bu, wafat dengan cara gantung diri. Wak letaan Bapak Ibu sesuatu mungkin di badan wak apa sih kita mati. Kalau tua takwi mati, ambo takwi mati. Manga awak bu, awak manusia biasa kok pak. Iman awak tak balan. Sedangkan Khadijah, jawab pak bu, Khadijah wanita mulia. Umul mukminin, ibunya orang mukmin. Sedekah banyak, kebaikannya banyak. Inyo bapak ibu sakit kamati itu tasore badannya konda lama. Dimbuan nak kandungnya adalah Fatimah Azara. Nak mandake laki umi nak. Akabami. Badan umi lah mulai tak lama ledoan tak kabeku umi mati tak kabisu aku. Kalau taso badannya ganji tak sore pak. Andai umi wafat bekona bisua. Tolong kecian kaya engkau Rasulullah. Fatimah tu anak Khadijah, bukan anak Aisyah. Aisyah tak banyak dah. Baru. Jadi beliau apa pesan beliau ke Fatimah? Nak, kok pendek umumi mati umi beko bisu. Kecian ke ayah engkau Rasulullah. Atumi, tolong salimuan badan umi ko dengan sorban Rasulullah, sorban ayah engkau ketika Al-Quran turun. Di kandaannya pak, sorban Nabi itu di kandaannya dek Khadijah. Ada sorban nacuk dipakai ketika Al-Quran turun. Quran itu kan turun secara bertahap. Kira itu sorban itu Khadijah ketanduan ibu istri yang pertama. Itu di kandaannya pak. Jadi pak bu yang berbahagia namanya anak induk opasan baik tentu di dionya pak. Yomi beko awak sampean ke ayah Rasulullah. Yanda Rasulullah bu. Ketika Khadijah meminta sorban suami ini malu. Ambo malu. Umi malu. Fatimah minta langsung kepada Rasulullah yang engkau jalan menyampean. Iyo kecana apa? Sewaktu Khadijah minta sorban kepada anak itu Pak Bu, Jibril ada di sampingnya. Tapi Khadijah tidak nampak. Namun malaikat kan nampak itu makhluk gaib seperti ini Pak. Tanya tu Jibril tagak kini komen saya wak. Saya nurun ini nanti jadi tunggu aja sih Pak. Orang nampak dulu. Pak Bu yang berbeda.
taranga langsung percakapan seorang induk kena direkam langsung Pak Bu dek Jibril langsung Jibril pagi Pak Bu mengadu langsung ke Rasulullah. Padahal Fatimah lunado mancaya yahir. Jibril dulu menyampaikan, Muhammad sabanta aku ambo dari rumah Khadijah. Khadijah Muhammad kematiannya hampir dake Muhammad pulang lain kau capek lagi. Inyo sabau manek kapadua anak engkau Fatimah. Au mana Jibril kok pendek umumnya tolong disalimuian badane kain kapan sebagai sorban engkau dijadian kain kapan. Batanyo Nabi Muhammad, wahai Jibril, bako sorban buhu ambo kuwanana diminta kan banyak kain nancak nelain pariko, kain kapan nelain banyak. Bako sorban kuwanana minta. Lai tahu engkau Muhammad, Khadijah takut dengan azab kubur. Mangkui diminta sorban engkau mudah-mudahan sorban engkau ku menjadi pelindung de inyo di dalam kubur. Tuh artinya Khadijah dek takut mangkui minta sorban suaminya. Pak, jadi Pak Bu mandangan sadiah ibu tadi itu. Khadijah dijauh ya Allah. Ndak Nabi mohon kepada Allah Bu. Allah langsung Jibril. Tolong dia tahu Muhammad Jibril. Ambo titip kirim salam ke Khadijah. Sampai pesanku ke Muhammad terus sampainya ke istriku. Ambo kirim salam ke Khadijah. Sabalun Khadijah wafat. Sarugolah ambo sayon untuk Khadijah. Langsunglah Jibril magi tahu ke Nabi Pak Bu pesan seperti itu. Tersenyum Nabi Pak pulang Nabi capek. Duduk di samping istri tercinta adalah Khadijah Pak Bu, Ummul Mukminin Pak Bu. Dan di sampingnya dipalu oleh istri tadi. Langsung dikeceknya kalimat yang baik. Kalimat yang pesan tadi mana tadi tak baca Nabi. Wahai Ummul Mukminin Khadijah, sementara aku Jibril turun magi tahu kiambo. Allah kirim salam kepada engkau Khadijah. Nah, dulu sampai masalah sorban tadi itu Pak. Nabi ibarat tidak tahu gitu. Padahal Khadijah mengadu, Fatimah itu mengadu. Yang dulu mengadu itu baru Jibril. Fatimah itu memperkaya. Nabi lah tahu dari Jibril. Sebentar aku Jibril magi tahu Allah titip salam kepada engkau Khadijah. Dan Allah sudah menyiapkan sorga untuk engkau Khadijah. Bu, itu hiburan yang diagih Allah untuk Khadijah langsung Pak. Padahal nak doa Nabi memohon tu. De apa Bu? De kebaikan Khadijah ketika itu. Singkat cerita Pak Bu, Khadijah wafat. Pak, indah adi diagih hedek Nabi dah. Sorban tadi Pak Bu. Tadi, baku tak jadi Pak Bu, karena dia sorban lagi. Nah, Khadijah sudah dijamin oleh Allah adalah sorga. Artinya yang disawa ambil itu apa Pak? Khadijah model itu ibadah Bu. Takutnya tentang keberadaannya seorang di dalam kubur. Ba'a tuh. Boceh Pak. Sado kita Pak. Itu ibarat duduk sama tinggi punya Pak. Iya. Ketagak kita sama tinggi duduk kita sama rendah Pak. Artinya amal standar sadonya boceh. Ambunan tentu nasib apa Bu. Ba'a sakaratul maut obisu. Anta muda, anta sulit, kita tak tahu Pak. Ba'a akhir kehidupan awak bisu. Anta wafat husnul khatimah, anta wafat su'ul khatimah, mati sasek, kita tak tahu. Yang jadi memohon kepada Allah sesudah semayang, ya Allah, mati nambo dalam keadaan husnul khatimah. Jangan mati nambo dalam keadaan su'ul khatimah, mati dalam keadaan sasek, mati dalam keadaan bagai mangdoso, mati dalam keadaan Bapak Ibu amal alun siap. Aku dan kita minta sudah sembahyang. Apalagi puasa katibu tinggal beberapa hari lainnya. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sa'ban wa balighna Ramadan. Ya Allah berkahi ambo pada bulan Rajab dan berkahi ambo pada bulan Sa'ban. Kini Sa'ban. Dan pertemukan ambo dengan bulan Ramadan. Ramadan hanya beberapa hari lagi. Lah di pintu Ramadan kini kita pamuk bangga wak seharusnya umat Islam.
kita masih diperkenankan Allah bertamu dengan bulan yang agung, bulan yang mulia, tamu yang besar, tamu yang agung, tamu yang pengampun dosa. Rugilah manusia di suap pabu sabulan penuh tamu tu datang mapui dosa wa tidak dilaksananya pabu ibadah, tidak ada tamu tu mapui dosa, kurang apa rugi. Maka mau sampaikan untuk ayah, induk, mama, kakak, dun sana ambo yang ada di situ. Mari siap-siap awak hari ini Pak Bu menyambut tamu tu. Pak bau sawo, Pak kacau sawan kita puasa. Puasa ku datang dak saling seminggu kulo Pak. Bu, dak saling sebulan datangnya kodo. Sekali setahun. Andai di batamu jo kini kuang 2023 lunado jaminan batamu. Contoh je almarhum Pak. Almarhum ko je betul contoh Bu. Berat bagagilet kini hari Selasa, Rabu, Kamis, Jumat. Kalau orang semayang, kalau orang poso satu, mau dia kan satu. Rabu, Kamis, Jumat 3 harinya. Enggak tahu ya. Tuh ibu. Andai Allah pertemukan kita Bu sampai Idul Fitri, berarti dapat lewat 2022 poso. Almarhum 3 hari poso tinggalnya. Tidak dapat deh. Berarti inyo poso 2021 nya. 2022 nak dapat model tu awak. Mungkin awak dapat 2022. 3 hari menjelang 2023 persis model kini ke Pak Bu. Kilo awak lo yang ditahsian orang atau mungkin ambo Pak Bu. Jaminannya dah ada. Jadi Pak acara kini Pak Bu, siap-siap awak. Hormati, muliakan. Ikolah bulan pakuit doso kesalahan awak. Selesai Idul Fitri tahun patang lah mulai lo kita berdoso boleh Bu. Turun khatib naik nete mimbar wak dengan khatib nete mimbar tu Pak turun lah mulai kita buat dosa sampai puasa akan masuk iswa hari Sabtu, hari Jumat masih buat dosa yo. 1 tahun barasia dia punya dek puasa tu nan sabulan penuh dengan syarat gembira hati kemudian laksanakan ya Pak Bu. Beruntunglah kita yang masih Allah pertemukan, rugilah orang yang hari ini Allah tidak pertemukan. Masalah umur tu Allah yang tahu. Pak, bila di kecian tadi, pendek tidak bisa duleh, panjang tidak bisa, lo nak mungkin bisa dikait tu Pak Bu. Yang magiah umur tu cuma Allah. Muliakan, hormati, hargai Pak Bu umur nan dia Allah kok. Sebaik-baik manusia adalah manusia nan paguno untuk orang lain. Tu manusia nan pilihan siapa. Panjang umur tapi Pak Gunu untuk orang lain Pak Bu. Mati pendek umur Pak Bu memberi kebaikan untuk orang. Nah, sehingga sekian tahun dalam kubur dibaca orang Bu. Kau tak mati sianu tak mudah kau. Dek kebaikannya Pak Bu. Tapi kalau tentang keburukannya tu ada dibaca orang. Untung sianu capek mati. Kau tak mabuk je kerja orang ini punya. Nah, itu contoh Pak. Dia baca orang Bu. Kalau yang buruk. Maka awak Pak Bu, kalau yang baik kita baca untuk almarhum yang baik. Yang baik itu masih beliau. Luar biasa. Pak pahala yang paling gadang itu di antara apa Pak Bu? Muazin, tukang mandi main. Itu gudang pahala tu. Lacak hadis di Google kini Pak. Di antara Pak Bu, apa pahala yang didapat dari orang muazin tukang azan tu. Contohnya kini Pak. Ambo bezan kini aku surau kini pemecit. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Kan tanaman ko pa. Sampai di maswalo tua ko Bu, sampai di tanaman ko. Pala jauh itu. Seluruh tanaman ko jadi saksi ke nyo iso Bu. Membenarkan. Ambo beasan ke tanaman banyak ko pa. Ado tabu. Do kambi, ado pisang, do bungo, segala macam ko pa. Kunyit, segala macam Bu. Menjadi saksi di suap dia dapat aku modal luar biasa untuk almarhum. Modal itu. Jadi Pak Bu yang berbahagia, azan itu adalah mulia. Kau nak menteri agama dikeceknya azan sama anjing apa jatuh di luar. Itu aja lainnya Bu. Pak, aja lain Bu. Iko Pak Bu, Muhammad datangnya dari Allah kok Pak, indah Nabi Muhammad kok, indah Jibril, Allah langsung. Panggil Allah Akbar sampai Allah tu itu dari Allah sumbernya, tidak dari Muhammad, tidak dari Jibril, tidak dari Adam doh.
Nggak dari manusia Pak, dari Allah sumbernya. Berarti kalau azan itu disambungnya langsung nyemain Allah. Allah yang itu sana itu Pak. Tapi pakai lo jalan itu pakai lo nya. Dia betul Pak kita doan tuh. Sabanya ikut jo kita menyumpahnya nanti bapak itu pasti. Tidak kita doan Pak. Jadi Pak Bu kalau kita doan Pak langsung tibonya Pak itu enggak kata pe lalu dari hatu enggak macam nanti Pak. Jadi kamu teh Pak Batu terang ngadu Ustaz dia alhamdulillah ke cembo Pak. Batu Ustaznya, ambo paling begang begitu Pak. Pak ikut kamu mau. Jadi kalau masalah yang prinsip, Pak Bu janganlah wapi. Kalau untuk toleransi nado umat Islam yang paling tinggi toleransi Bu. Umat yang paling toleransi itu satu-satu Islam. Kalau ada yang beda Islam Bu, jangan kita terhinonda. Umat lain ada loh, tapi Islam kau bakal toleransi Bu. Al-Quran menyuah kataku. Membutuh juga kurang tak boleh ada. Maka Islam agama Islam kau main. Kini Pak saya lihat Ibrahim. Siapa? Ibrahim. Saifuddin Ibrahim. Ah kecil Pak. Tangkap Abdul Somad segera. Itu juga kecil Pak. Tangkap Abdul Somad itu juga kecil Bu. Karena Pak Bu iya sama su aku saya tiga tu. Bapak disuruh tangkap dia karena mah kecilnya dah bagian sudah menyudutkan agama mereka. Ayat Al-Quran sejak dia takambang Pak Bu ngadu langin makfir Quran terus Pak ikut. Kalau biasa Pak kita cari itu mati banget di kerja misu Pak dukung itu. Di antaranya ayat nanti buat itu nama Pak Kulullah Wahad itu. Abi kali guys. Itu dan dia harus dihapus. Bakal siapa? Qul huwallahu ahad, katakan Tuhan itu satu. Inyo nak mengakui itu lah sama kau ayat harus dihapus. Coba tak masuk ayat kau tak masuk maino agamunyo. Maka ayat harus dihapus. Di antara itu yang punya ayat Al-Quran Allah kan dikecelu. Anda tidak mau manusia kau membaca Al-Quran di suara batete barang Al-Quran kau Pak. Kecil Allah, ambo yang akan menjaganya. Inna nahnu nazalna zikra wa inna lahu ambo yang akan menjaga di suat. Anda tidak mau kita baca kalau bahasa Segal Quran tu Pak, tapi ya injak semacam ambo menjaga. Kata tu. Jadi kecil istri Ben Clinton Pak Bu. Padahal kan tidak orang Islam gitu Pak. Kalau presiden Amerika yang kalah tu Hillary Clinton. Padahal agama itu Pak ada Islam itu. Kecil belum diakui dunia mengakui. Kitab yang paling capek laris laku di toko-toko buku di uang kafe uangan seluruh agama yang ada di dunia. Agama yang ada di dunia kitab yang paling kancang dan paling capek apiye adalah kitab suci umat Islam. Dia kuatnya Pak, tapi masuk Islam yang endahnya. Ingin mengakui kebenarannya masuk Islam yang endah. Pak Ibu yang berbeda tentu orang-orang kata itu ikut itu satu mendoan. Kalau masuk orang-orang model itu masuk Islam Pak Bu alangkah tambah kuat Islam itu. Pak Islam itu menjelang kiamat dia akan kuat bagian barat, bagian itu akan lemah. Saya ini Pak, bagian luar negeri itu Islam tidak. Dulu Islam sempat jaya di Spanyol. Bala lamoy pabu 7 tahun 8 tahun Spanyol kota Roma sampai Vatikan Tagak tu Pak. Itu Islam dulu memaci tu Pak. 7 tahun Vatikan Roma tu. Dia nampak ibu pakai kopi haji dia saketek ke tunggu ini. Nah ulah gaik tu kan. Vatikan tu Islam memimpin tu Pak 7 tahun lamoy. Nah, kini saya lihat di Vatikan Roma tu habis Islam. Nah, itu habis. Sumatera Barat mana tahu nanti tuh panjang jumlah. Sumatera Barat katakanlah 99% Islam. Mana tahu mungkin jaya sekian tahun, mungkin suatu saat nanti, mungkin mana tahu persis terjadi letakah Roma itu nggak tahu Pak. Maka salah satu itu Pak Bu, kuatkan iman anak cucu awak. Ajan ya Pak Bu ilmu agama. Pak kita bangga Pak Bu. Di desa awak Pak Kade ada sekolah akim. Nambo sekolah siku. Itu kan salah satu mulia desa. Mulia desa Pak. Nah, sampai anak-anak menuntut ilmu Al-Quran, mengaji segala macam. Desaku mulia Pak Bu.
penduduk mulia lo Pak dengan keberadaan sekolah. Atin sanangnya kan bagian sampai awak tinggal apa Bu? Tidak jauh di mana Bu, bagian dari siku Bu. Artinya adalah Bu, lingkungan siku mempengaruhi kebaikan untuk kita sama. Tentu Pak Bu kita hindar Pak. Ambo aduh dia nu Pak Kade. Tapi memang sebagai patokannya di Koto Gadih, Siko Kotorajo, Pak. DT Kotorajo itu kalau ada Siko, Pak, yang dekat simpang ada Tingkala tuh Pak. Iya Pak Kade. Terus sekitar itu tuh, Pak Bu, itu tuh anamuan itu, Pak. Itu beliau membuat programnya mungkin Pak Inagari nggak tahu loh, tapi hebat terwujud Pak. Kok contoh Pak, dekano ambu acok di situ Messi. Tidak ada orang main nino di kampung itu Pak. Joker dan sebagainya. Kok iyo ingin tergak harus keluar di kampung itu. Saya contohnya Pak awak tergo saya jadi salah Pak. Ingin ambu main joker di perusunan bisa main. Kan di salah beda. Ingin ambu main joker Pak, mungkin di Batu bisa dia katakan. Tapi tidak tahu itu kan niat mama begini Pak. Sampai kini kecil Ustaz masih bertahan siapa Bu? Tidak tahu lah Pak. Wallahualam. Batang ambo Isra Miraj itu. Sampai kini Ustaz itu masih bertahan sampai kini. Bahkan ada orang tahu pulang Pak Bu pinginnya bakal galak mamain Pak Bu. Harus keluar dari desa dari yang mau gaya Bu. Ayo ke desa tetangga kan gaya tetangga baru bisanya main. Artinya itu kan sebuah kebaikan tuh. Melahirkan kebaikan untuk generasi baik. Kalau untuk yang baik tentu bersama-sama kita Pak Bu junjung tinggi kita pertahankan demi mulia nugaria. Baik Bapak Bu, balik ambo kata. Pertama jangan takut mati. Satu Pak, ambo takut mati, semua kita takut mati, tapi siapkan bekal untuk mati. Satu Pak. Yang kedua Pak, jangan minta mati. Aku hak. Jadi layo takut mati, jangan minta mati. Ya Tuhan, mati aja dari Allah, mati aja. Dia dia sakit. Bertahun-tahun Pak, 2 tahun, 3 tahun Pak. Minta mati nggak boleh. Putus asa nggak boleh Pak. Nah, bila mau kecil dari bawah. Nabi macam bukan mau. Seseorang yang diberi Allah sakit, cara Allah menggugurkan dong. Dia jawab sakit 2 tahun, sampai tahun, 5 tahun, 7 tahun, 10 tahun. Ya Pak, bagi usia tua Pak. Almarhum guru mungkin guru bagi kami Pak. Kota Pariaman, Kabupaten Pariaman, mungkin Sumatera Barat, orang tua dari Pak Kade, Pak. Kan lama sakit usia tua ni Pak Kade, ya. Artinya itu adalah, artinya bukan beliau banyak dosa, berarti kecil aku siapa sakit lama dosa banyak enggak. Artinya Pak Ibu itu cara Allah memberikan yang terbaik bagi manusia. Jangan kita minta mati, jangan kita minta mati. Itu adalah bagian dari putus asa. Sebut di kecian Babu, ujian dan paling baik kami berikan kepada Nabi dan Rasul. Jadi, seandainya ujian balik dewa kini ke Pak Mul manga-manga Pak. Ujian dan paling baik itu kami berikan untuk Nabi dan Rasul. Tidak akan pernah melebihi. Kalau ada orang bangsa menunggangi waktu Pak, indah lo melebihi sahabat Nabi Pak Bu, sahabat dan Nabi dan Rasul miskin awak. Kalau ada orang kaya Pak Bu, nggak ada orang bisa melebihi kekayaan para sahabat Nabi dan Rasul Pak. Lalu tahu kita Pak Bu, Utsman bin Affan lama-lama mati itu Pak. Sampai kini masih ada rekening itu Pak. Rekening piti Utsman bin Affan itu diputar ulang itu Pak. Di Madinah Al-Munawwarah itu. Saking kaya beliau. Utsman bin Affan Pak Bu. Saking kayu Pak, tapi untuk kebaikan. Abu Bakar Siddiq habis ada yang tinggal ada. Sehingga Umar bin Khattab kecewa. Satiu aku bersarkah Abu Bakar DT itu. Satiu bersarkah Abu Bakar DT itu. Sempat Nabi bertanya, anak tinggalin kau Abu Bakar, nanti tinggal Allah dan Rasul. Engkau kan punya nak bini kecil, nak bini yang bosur tak kira kan kau. Sampai situ Khadijah yang buat kita cari tuan dulu. Tapi kita naik duit zaman tu Pak, tentu kita hanya bisa membaca sejarah. Wallahualam bisawab kita tentu persis tidak duit satu kita nak mengetahui Pak.
Khadijah ketika wafat, baju yang terakhir dipakai itu Pak Bu. Baju yang terakhir dipakai itu Pak, batumbuk. Bayangan tuh. Ambo mati misalnya Pak tamu jumai ambo di batumbuk baju ambo ini Pak. Pada Khadijah tuh Pak Bu, 2/3 kota Makkah itu tanah pusaka itu Pak. Tanah Makkah nala di bate Nabi awak kan bate Pak. Anda meninggalkan desa ini, Anda memasuki desa ini Pak. Ado bate desa awak, jo kampung gadang, jo batu Pak lain sebagainya do bertetangga apa Pak. Makkah lah di bate hari Nabi menjelang Nabi wafat. 2/3 tanah Makkah itu asli Khadijah yang punya tuh. Tapi ketika Khadijah wafat, baku batumbuk kejual. Apakah Khadijah tuh Pak Bu? Tidak kayu orang kaya. Kemana kekayaan Babu aku? Tentu biar beliau lakukan untuk kebaikan beliau untuk ayat kita, fakir, miskin, segala macam. Sehingga beliau sempat menangis menjelang wafat kepada Rasulullah. Ya Rasulullah, kalau dulu aku mati di padu engkau ya Rasul, aku pakku sedih beliau. Kalau dulu aku wafat pada engkau ya Rasulullah, tentu sampai bayu dan engkau nak doli dah. Besok kan sampai bayu Khadijah tu dia. Balik Khadijah mereka. Ambo lah wafat, kamu engkau kabayu ni. Sementara engkau masih butuh ambo. Kecek Khadijah. Ambo lah suku buat. Muhammad, wahai junjunganku, kali kuburan ambo balik. Kalau masih ada tulang-tulang ambo yang tinggal, susun tulang ambo tu. Nah, jadian sampai lalu jambatan di orang Islam. Sampai ke situ pengorban Khadijah. Alah tulangnya tinggalnya masih amuahnya Pak Bu berkorban untuk kebaikan agama kau. Banyak kebaikan agama awak hujat mulai kini Pak. Khadijah tu muda itu pengorbannya Bu. Tidak harta aja, jo tulang-tulangnya Pak Bu nuala untuk kebaikan agama Islam kau. Sementara kini Pak Bu agama kita Pak lama-lama dihujat Bu. Jadi tidak salah Pak Buya Hamka. Tapi Pak Bu memang cari tu dia tinggal gitu. Ambo pun tidak bisa mampu tekan dulu Pak. Kecik Buya Hamka mungkin cari tu Pak Cok Ambo kisah Pak. Mungkin kita lah bosan mungkin menang Pak. Kisah mungkin dicari kondek dan lain-lain mungkin. Itu Pak Bu. Tapi tidak ada sebagai tolak ukur iman awak Pak. Termasuk Ambo dan tukang sampai Pak. Ulama awak dan kuat imannya Pak Bu. Teguh pendiriannya kuat. Pak, tidak taluk dia pitih di pemerintah, Bu. Tidak taluk disobok di pemerintah, Pak. Siapa mereka di antaranya adalah Buya Hamka. Mangai Pak Bu. Ketika beliau Pak Bu melakukan kebaikan, malahan beliau Pak Bu dimasukkan, dijebloskan ke dalam penjara. Penjara dulu jo kini itu tidak sama Pak. Bayi Pak Ibu ke penjara karena mau tu Pak isi 250 Pak kini lah nama tu isi itu. Kapasitasnya nambah lebih ini Pak. Data tampung ya. Sementara perluasan penjara itu nak ada orang tu ali masuk ini Pak. Narkoba selalu macam apa nuah Bu. Beliau Pak Bu masai dalam penjara Pak. Dibanam, dirandang lemaya semacam. Balalam muai Pak 2 tahun sampai bulan. Bala Bu 2 tahun sampai bulan. Siana memasukannya Pak Insinyur Soekarno. Ulama nggak mau sampai contoh terukur dia punya Pak. Bukan ada politik ada domba, ada yang begitu Pak. Kalau yang baik perlu kita contoh. Pak masuk dalam penjara 2 tahun sampai bulan tak keluar, tak ada ampun untuk Pak. Disiksa segala macam tu. Pendek cerita Pak. Selama 2 tahun sampai bulan tu, disitulah Bapak Ibu dia Allah Pak Bu kekuatan ilmu untuk beliau. Salah sailah tafsir Buya Hamka dari jilid 1 sampai jilid sekian Pak. Itu yang dipakai dia mahasiswa banyak tu Pak. Rujukan para ustad-ustad banyak tu. Tafsir Buya Hamka Al-Azhar itu Pak, rujukan seluruh para guru-guru Pak, universitas di Maju, universitas di Maju, ada situ tuh. Tafsir Buya Hamka Al-Azhar.
Dalam penjara itu selesai Pak. Sengsara membawa nikmat. Dalam penjara itu beliau bisa membuat tafsir yang luar biasa. Sampai kini Pak, tafsir itu masih dipakai di ugamanya. Nah, do program kontra Pak. Anu jadi Pak, keluarlah Buya Hamka Pak Bu dari penjara Pak. 2 tahun 4 bulan bersiap keluar Pak. Insinyur Soekarno tentu Pak Bu usia tua bansua sakit Pak, takana de ebana Pak Bu. Takana badannya lah mulai bansua tua jo. Mati dan naiknya. Semua dapat kerja tadi Pak. Tua menyadarinya. Diutuslah salah satu Pak Bu menghadap Buya Hamka. Aisyah Pak Bu. Wahai Buya, wahai Hamka. Ambo Soekarno, ambo lah mulai sakit. Matuge malam na mau lalu makan gila na ambo lido. Rasuwe badan ambo ko mungkin tak lama lido. Kalau mati ambo ko sakit sakaratul maut ambo, kini ambo sakit ko. Tolong engkau bisian ambo kalimat la ilaha illallah. Datang Pak, datang orang laki-laki Pak di Sulawesi Soekarno. Langsung menghadap Buya Hamka. Tolong bimbing membaca kalimat la ilaha illallah. Ibu mau tanya kita Pak Bu. Kita ni laki-laki ke Pak. Bukan jantan laki-laki Pak. Ambo penjara napak 2 tahun sampai bulan. Keluar. Tu ambo sakarat. Sebelum sakarat atau sadar jindak dia mau minta dibaca lah. Abu Hawa. Dah tu asli itu maka dia lah. Nah, ambo na tunggang dengan kakak ambo yang lakang tu Pak. Ambo dijual itu tu ambo jawab tu. Mati jauh kan nanti tak tungkui ambo jadi itu Pak. Tu kecam ambo tu Pak. Pak, bayangkan sengko pegang ngomong baca tu dibacui. Kali kamar baca Pak. Buku itu. Lah ni lakukan jadi Hamka. Pegang wadah baca buku tu Pak. Bu, itu Pak. Lah datang dibimbing. La ilaha illallah. Hilang 2 tahun sampai bulan tu hilang dia fikir Buya Hamka Pak. Dia doanya kosongkan oleh Allah. Pendek cerita Pak mati kali apa Pak. Dia Bu, nah. Lah dia Pak. Acik lagi pasannya Pak. Waktu 2 pasannya. Ketika musakaratul maut, tolong bimbing ambo dengan la ilallah. Sebab itu kan kalimat sargo tu. Nah kedua lagi bimbing tu. Nah kedua, tolonglah sesudah jasad ambo lah mati, kuang lagi mandi rugang. Engkau Buya Hamka bertindak jadi imam. Padahal anaknya do tu Pak. Buruh Soekarno putra tu anak kandungnya tu Pak. Karena kamu Soekarno tu bukan tak punya anak laki-laki, cucu banyak, rumah banyak. Baku indah nyurin Pak. Kenapa Buya Hamka? Nyo tahu Pak. Ikhlas kebaikan Buya Hamka tu Soekarno tu Pak. Tahu Pak. Di Karajuan nyo di Buya Hamka dulu. La ilallah dibaca. Sumayang mai jadi maminyo Pak. Begitu lembutnya hati Buya Hamka. Kok dia buyuk payah lembut itu. Ambunya Pak, buat tahu bro ha. Biarlah kambunya mau kajian Pak. Bukan elok je doanya. Kampu lagi mati masuk surga sadoi komamen. Amin kali dah gitu. Tapi puas suwe terus jangan amin jangan dah. Mau tak kuya, mau Pak amin jangan dah puas suwe dah. Nah, kau puas suwe kan ibu Pak. Hati Pak tolak ukur. Begitu lembutnya hati Buya Hamka, Bu. Hilang 2 tahun sampai bulan rado. Kok tipu diambo kok Pak? Yo sulit Pak. Apa alasan Allah Pak Bu? Siapa yang mau mampu melampuk tu Pak? Kami agiahnya adalah sebaik-baik mati husnul khatimah. Tu balasan Allah untuk orang yang mampu menahan tu Pak. Mangece murah tu Bu. Mangarajonya lu tahu tu Pak. Sampai kini orang mampu macam apa? Duduk ewan cedeknya buntu dia. Mana kali aku buntu dia macam dia engkau ya. Kuang mana cipek-cipek dia mati seorang Pak. Abu kini puasa kamu suah. Ambo Pak tergo saya pun orang lain mungkin ayah Hindu mama kakakmu sana. Ambo orang lain ya Bu. Nah, ambo di hati-hati menyampaikan. Ko adojo di antara kita nan masih dapat kasapuan barasihan lain. Lain orang angkau. Kamu
bisikan, dua bisikan itu berapa? Hati nurani ambo mengecek terus. Dan dua bisikan itu. Lillahi ta'ala. Puasa panwa. Tahajud tiap malam. Duha tiap pagi. Baca Quran tiap waktu. Sedekah seperti yang disampaikan Syekh itu. Lihat dojo hartu di sedekah lu. Pak, tapi tidak bakal sapon, tidak bakal iluan. Badiak bakal kak. Nah, mama bakal manakan. Bate tangga ipabisan kutuang kaitan tabu. Tidak bertekur sapang. Tidak ada kebaikan pahala puasa untuk Allah. Baaran cae saling minta maaf dan memberi kok dicilo di malaikat awak sadang batangka tu baat pun masalah apa. Ambo sadang batangka ko pa sa musian. Dicilo di malaikat sadang batangka tu mati ba aku si siawa aku. Bo mengece murah ni Pak. Iman awak tu kan standar Pak. Paling bawah mengece mudah. Nah dari kematian-kematian tentu perlu pelajaran yang paling beragam untuk awak. Aksi zikra hasil milazat. Perbanyaklah kita Pak Bu mengingat kematian. Karena kematian itulah guru yang paling berharga, yang paling mulia Pak. Hebatnya guru kita undang seperti Patang Pak. 3 ustaz nasional kita ke Sumatera Barat dalam bulan ke. Pertama Dr. Muhammad Safiq Riza Basalama. Yang kedua Pak Dr. Khalid Riza Basalama. Yang kedua Pak Bu Dr. atau Profesor Pak Bu Abdul Somad. Ibu Pak dalam sebulan luar biasa jamaah melimpah Panua Musajid Sumatera Barat ke Bandar. Pak, kita undangnya ustaz hebat Pak, Bapak Ibu yang berbahagia. Pak, disediakan wak nasihat segala macam Bu. Nasihat yang paling hebat itu bukan nasihat dari dulu. Nasihatlah mencari mayit dan tabujua. Nampak mayit tabujua ke buat inok manuangan. Ko ambo dan tabujua ko baana si ambo Pak. Sumbayang dan lumbaga doh, kebaikan ambo lumbaga doh, ambo batangka samusyanu, utang puasa banyak, utang sumayang banyak, utang pitih kurang banyak. Andai ambo na jadi mai kini mai kok ada ambo apa? Tuh Pak. Kalau terakhir kita Pak Al-Quran kalau tutup Pak. Kita ke utang kamu singguang. Utang puasa wajib diganti, tidak berhenti Pak. Harus diganti. Mangko mau kecen Pak, jangan sampai ada lapeh hutang puasa tahun kini. Nama dapat tamu jangan dojo nalape. Kalau dilunggu-lungguan bagaimana itu? 2000 sekian Pak, tinggal pe. 2000 sekian umpang 5, 2000 sekian ada 10, 2000 sekian 20 hari. Di kumpulan Pak Umawak kini 50 tahun kira ada 2 hari. Bila berhenti itu Pak. Sementara Umawak sikit Pak, bah menganti. Puasa wajib kita ganti. Satu, tidak terganti tahun kini. Puasa wajib kamu masuk. Kalau Allah masih magi umur panjang, bayi capek nanti sesudah Ramadan Pak mengganti puasa tinggal. Bala jumlah itu kecil, tinggi awak. Satu, yang kedua, sembahyang awak banyak tinggal. Harus diganti. Banganti subuh ambo ada subuh tadi Pak. Zuhur ambo ada tadi. Asar ambo tadi Pak. Mugari yang motor, masih bisa mugari bisa kita kerja Pak. Tapi subuh tadi tidak mau kerja Pak. Zuhur patang, subuh 5 hari yang lalu, 2 tahun lalu nak mau kerja. Baam mengganti ini bisa Pak Bu. Pak, diantaranya adalah Pak banyak sembahyang sunat. Masuk musaji, mau doa awak rumah si kau berdua, awak berjalan kaki musaji Pak. Ha, suruh 5 ke 7 Pak. Satiuk jalan awak tu, salangkah. Dicatat 1 kebaikan, dihapus 1 kesalahan, 2 PO. Nah, selangkah dia jangan 1 kebaikan, 1 kesalahan dia. Bagangkah sampaikan keluar itu luar biasa. Ulang menuju tempat kebaikan tu. Nah, sia yang singajo meninggal sumayang, tahu sumayang hukumnya wajib, singajo ditinggalnya Bu. Pak, itu anggap kau contohnya Pak, kau jangan. Pak, kau pintu nalakku Kau dalam Pak. Kau contohnya Pak. Nah, kau tu lain Pak. Ambo singajo dengan sumayang Pak. Ditulihan Pak. Pintu ka masuk Pak. Ditulihan. Satyo ambo dengan sumayang ditulihan Pak. Jadi singgo kita ka masuk disuap Pak. Namu awak tertulis di pintu lakku. Awak tinggal masuk ini. Tidak salah-salah pintu. Oh, ya Ustaz Dedi Kurnia. Di mana dia masuknya kau pintu dan kau. Pak, siapa Pak Bu? Orang yang tahu sumayang wajib
tapi ditinggalnya. Pak, kalau mau sampai kini kok, malaikat jadi saksi, Allah jadi saksi, tanaman tumbuhan, semua kita jadi saksi. Ambolah magi tahu kini utang ambolah lape, kucing jadi saksi lo kok Pak. Jogirian girian nah, nah, disuang ngecek kok. Ya Allah, ialah disampainya tadi di Allah. Tinggal di awak ni babu kita kerajaan pindah sebagai penutup. Babu, waso panuah, sumbayang indah dulu mau pesuan. Nah, siapa namanya tu pemuda, badan dagi apa dia? Pamela, mangamuk pamela kali apa so kamu? Paso yo Pak. Tulis tahun malah paso kecian kapian ada. Yo ngecek lah pohonnya Pak. Wah yo kapian. Dia kamu pamela sudah padang muka Pak. Yo mana dagi apa itunya? Ibu mau itu, ibu boleh kejol. Dia jangan paso mustad cek. Bu, waso panuah. Dek memuliakan Pak, sembayang dah dok nol. Lah, sarek wasuri timula tak ada sembayang. Lah kana kajian mau penutup apa? Sarek wasowak di timo, alih pertamu itu sembayang. Nah, seluruh amal apa ibu kan ke masyarakat tadi itu minta salah satu pemuda waktu ibu. Nah, apa masyarakat mau ibu 10.000, 50.000 lain sebagainya. Sarek dari timo masyarakat waktu tadi itu bu adalah sembayang kunci. Kalau apa nak solat ibu, ambo nak solat, seluruh kebaikan wak nol. Mangkuet tonggak pertama tu latak sembahyang. Pak, lu ada cari total ambek dah. No. Cari total ambek lu ada Pak Bu. Selagi Allah masih beri umur, sabantali kakalalo bau dua lah sembahyang. Nah, Pak di kopalu di muko siro itu sembahyang. Allah, lagu aja enggak apa. Kecil siro Pak. Tapi daya lagi dia tadi kok. Yo seorang ngecek Pak di pakun itu. Sapo Pak? Lagi mulai tahun dan balaki sekali itu nampak. Beda ya kali aku tadi kok. Mau ngecek seorang lagi Pak le sabuye dong lah. Kok di sabuye apa tuh ya Pak? Sudah semayang Pak Bu, dia aja ke kamar lidah. Atau deh Yudai lo na tadi semayang di mana ya tadi yo. Bisa jadi ceramah. Ya Pak Bu, Pak andai mati gitu Mas Pak dalam gak semayang dipertanyakanlah kemana sholat isya Anda. Bah kecil awak menjawab. Ibu, dan mudah-mudahan almarhum sekali lagi almarhum Bapak Sahril, Ibu. Terutama kebanggaan Bu muazin. So, adalah salah satu dasar amal untuk beliau. Mudah-mudahan Pak Bu sesudah beliau wafat tentu adalah banyak muazin-muazin pengganti Pak Bu sesudah ini yang meneruskan adalah dalam rangka mainnya untuk sembahyang. Barangkali Pak Bu dia puasa kamasua, ambu minta maaf lo kepada yang dua mama di sana ambu skosa doe. Mudah-mudahan Pak Bu umuawa diberi oleh Allah panjang berkah dan kita bisa melaksanakan puasa pada tahun ini. Amin ya rabbal alamin. Maria wa salim mau membuka diri maaf memaafkan. Sebelum kita pulang Pak Bu kita doakan Pak almarhum ayah ibu mama kakak sana awak mungkin ada yang sakit, ada Pak yang sedang bau sawo di laut di Madinah Pak Bu, mungkin ada yang sedang sakaratul maut Pak. Semua segala macam rumah tangga kita, anak cucu kita Pak Bu kita doakan. Mudah-mudahan Allah berikan yang terbaik untuk kita bersama. Amin ya rabbal alamin. Ila dari Nabi Mustafa Muhammad sallallahu alaihi wasallam ila arwahil muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat khususan arwah almarhum Bapak Sahril ilahumul al-Fatihah. Sadaqallahu lazim wa sadaqa rasul nabiyul karim wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi rasulillahi ajma'in. Allahumma ighfir lahum warhamhum wa'afihi wa'fu anhum wa akrim nusulahum wa siyam akhalahum wa ja'alil jannata maswahum. Allahumma la tahrim ajrahum wa la taftina ba'dahum wa ighfir lana wa lahum bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma zil rahmatan wa maghfiratan min ahlil kubur min ahli la ilaha illallah Muhammadar Rasulullah. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wal afiyatan fil jasad wa ziyadatan fil ilmi wa barakatan fil rizqi wa taubatan qabla al maut wa rahmatan indal maut wa maghfiratan ba'dal maut. Allahumma hawina lana fi sakaratil maut wa najati minan nari wal afwa indal hisab. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Allahumma rabbana hab lana min azwajina
wa zurriyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar wa qina azabad dunya wa qina azabal kubur wa qina azabal mahsyar. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.